Halo Sobat PU dimanapun berada, kembali lagi di podcast Smart ASN. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi serius buka soal budaya kerja PU yang mendukung literasi digital Smart ASN. Di sini kita udah ada 6 rekan hebat dari berbagai unit kerja PU. Halo semuanya. Halo. Nah, kalau kita ngomongin digitalisasi, sekarang udah nggak bisa dihindari kan, di PU kita butuh ASN yang nggak cuma jago teknis, tapi juga melek digital. Setuju nggak? Setuju banget sama Mbak Dita. Literasi digital itu bukan cuma bisa buka aplikasi, tapi juga ngerti etika digital, keamanan data, dan kerja bareng secara online nih. Dan disinilah budaya kerja adaptif, kolaboratif, dan berintegritas itu jadi kunci. Ini nyambung banget sama nilai manajemen ASN loh, yaitu integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan juga pelayanan publik. Kalau gitu, Dito, tujuan kegiatan ini apa sih menurut kamu? Kalau menurut saya, pertama, bikin lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran digital berkelanjutan. Terus yang kedua, dorong pemanfaatan teknologi yang produktif dan aman. Dan yang terakhir, pastikan semua langkah kerja kita selaras sama visi Smart ASN yang profesional, inovatif, dan melayani. Jadi kita nggak cuma paham teknologi, tapi juga mempraktekkan nilai-nilai manajemen ASN. Tapi kan nggak semuanya berjalan mulus kan. Nah, Mbak Dian, tantangannya apa? Masih banyak nih rekan-rekan kita yang belum familiar sama platform digital terbaru, yang mana panduan praktisnya juga masih minim. Nah, betul banget Mbak. Kolaborasi daring juga masih belum maksimal nih, dan soal keamanan data kadang masih dianggap sepele. Padahal ini penting loh untuk jaga kepercayaan, bagian dari trustworthy-nya Smart ASN loh Mbak. Mbak Diah, kalau diuraikan lebih dalam, kenapa sih masalah ini muncul? Sebenarnya ada 3. Pertama, terkait gap kompetensi, yaitu skill digital tiap orang kan beda. Yang kedua itu terkait fasilitas pelatihan yang belum merata. Dan yang ketiga dalam mindset teknologi yang masih dianggap lengkap, bukan lagi inti dari kerja. Nah, kalau mindset ini nggak berubah, kita sulit jadi smart and modern seperti konsep Smart ASN. Oke, solusinya gimana? Mas Dian, kamu dulu. Mungkin melakukan pelatihan rutin dan berjenjang nih Mbak, dari dasar sampai lanjutan. Pakai blended learning biar fleksibel dan semua wilayah bisa mengikutinya, begitu Mbak? Kalau menurut saya. Ya, bisa juga bikin quick guide digital, panduan singkat dan gampang diakses. Terus mentoring biar yang udah jago digital bantu yang masih belajar. Ini contoh nyata penerapan nilai pelayanan publik dan profesionalisme sih. Selain itu, bisa juga dengan biasakan budaya kerja digital nih, kayak contohnya misalnya rapat daring, dokumentasi kolaboratif real time, dashboard kinerja berbasis data, dan jangan lupa juga kampanye etika dan keamanan digital biar kita bisa akuntabel, responsif, dan trustworthy. Wah, lengkap banget ya. Jadi intinya literasi digital ini sudah selaras dengan nilai manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Betul Mbak Dita. Dengan adanya ini, kita jadi lebih smart karena melek teknologi. Kita juga lebih modern karena kerjanya pakai sistem digital Mbak. Pastinya kita juga akuntabel karena semua tercatat dan terukur. Responsif dengan pelayanan cepat juga Mbak. Dan pastinya trustworthy dan menjaga etika dan data. Semua itu bisa tercapai kalau budaya kerja PU benar-benar mendukung. Oke, terima kasih untuk semua narasumber dan sahabat PU yang sudah mendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jadi inspirasi.